Setelah sang pengacau Shoyan tiba, tatapan yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka terangkat ketika mereka mendengar tawa yang jelas bergema di langit. Mereka segera melihat sekelompok besar sosok manusia bergegas sebelum akhirnya tetap bergantung di seluruh langit. Kemunculan tiba-tiba sejumlah besar orang menyebabkan keributan terjadi di lapangan terbuka. Ini karena mereka menyadari bahwa setiap orang di langit memiliki sepasang sayap doki di punggung mereka. Dengan cara ini, semua orang ini setidaknya ahli kelas doang. Cukup banyak orang yang datang menghirup udara sejuk ketika mereka memikirkan hal ini. Setidaknya, ada beberapa lusin sosok manusia di langit. Kemungkinan, bahkan sekte Mystic Cloud tidak akan dapat menarik begitu banyak ahli doang dengan kekuatannya. Di panggung pernikahan, ekspresi Yunsan perlahan berubah menjadi suram setelah mendengar tawa itu. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya melihat ke udara. Saat dia melihat pemuda berjubah hitam yang mengepakkan sayap api hijau giok di langit, suaranya yang gelap dan dingin bergema di seluruh tempat. Anjing yang kehilangan rumahnya saat itu berani mengatakan kata-kata yang kurang ajar seperti ini. "Shoyan, aku yang dulu bisa mengusirmu seperti anjing dan memaksamu pergi 3 tahun lalu. Akhir cerita akan tetap sama 3 tahun kemudian." Yunsan dengan dingin tertawa. Banyak percakapan pribadi yang terkejut segera terdengar di lapangan terbuka. Orang ini adalah Shoyan. Shoyan yang dikejar oleh sekte Mystic Cloud saat itu. Hehehe, siapa lagi selain dia? Dia memiliki perseteruan darah dengan sekte Mystic Cloud. Saat itu, dia diusir dari kekaisaran. Sungguh tidak terduga bahwa orang ini telah kembali 3 tahun kemudian. Tidak hanya kekuatannya melonjak tinggi, tetapi dia juga membawa kembali cukup banyak ahli. Dikabarkan bahwa para ahli yang dikirim oleh sekte Mystic Cloud untuk melenyapkan klan primer, semuanya dibunuh oleh tangan Shoyan. Jika ini benar, bukankah orang ini sedikit terlalu menakutkan? Sepertinya, sekte Mystic Cloud akan mengalami cukup banyak masalah hari ini. Itu belum pasti. Sekte Mystic Cloud memiliki Yunsan yang merupakan seorang elit Dozong. Kemungkinan kemenangan Shoyan tidak akan tinggi jika mereka benar-benar bertarung hari ini. Shoyan juga mendengar beberapa percakapan pribadi di bawah. Dia tersenyum saat pandangannya mengarah ke Yunsan. Matanya tanpa sadar berubah menjadi padat dan dingin. "Anjing tua Yunsan, kamu telah menghancurkan klan Sioku. Jika Anda tidak menyerahkan kepala anjing Anda, kemungkinan besar akan sulit untuk menghapus perseteruan darah ini." Selama bertahun-tahun di mana Yunsan telah menjadi pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud, hanya Shoyan yang berani memanggilnya anjing tua di depan banyak orang. Oleh karena itu, terlepas dari karakternya yang suram, wajah Yunsan tidak bisa tertawa atau menangis, tetapi terlihat sedikit lebih buruk saat ini. Tatapan Yunsan perlahan menyapu sejumlah besar sosok manusia di langit, dan ekspresinya berubah jelek. Sesaat kemudian, dia menatap wajah Jia Xingtian dan yang lainnya, kemudian tertawa dingin. "Jia Xingtian, Fama, apakah kalian semua juga akan berdiri di sisi bocil ini yang tidak tahu luasnya langit dan bumi?" "Yunsan, jangan berpikir bahwa kami tidak menyadari ambisi liar macam apa yang kamu miliki selama beberapa tahun terakhir ini. Apa menurutmu kami harus duduk diam dan tidak melakukan apa-apa?" Karena mereka sudah mencapai langkah ini, Jia Xingtian secara alami tidak takut pada Yunsan. Oleh karena itu, ejekan dalam kata-katanya sangat padat. "Hahaha, baiklah. Sangat bagus." Yunsan segera tertawa ke langit setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian. Sungguh tidak terduga bahwa kalian semua akan memiliki keberanian seperti itu setelah kembalinya bocah kecil itu yang dipaksa keluar dari kekaisaran olehku saat itu. Baiklah, karena kalian semua ada di sini, tidak ada lagi yang bisa pergi hari ini. Gunung sekte Mystic Cloud yang sangat besar tiba-tiba mengeluarkan peluit setelah tawa keras Yunsan terdengar. Banyak aura kuat meletus dari dalam sekte. Sosok manusia segera melintas ke langit.
Banyak sesepuh sekte mistik laut yang telah menunggu perintah. Semuanya telah mengungkapkan diri mereka saat ini. Keributan sekali lagi meletus di tanah terbuka ketika semua orang melihat sesepuh sekte mistik laut berkedip dan muncul. Dari kelihatan situasi yang ada, sepertinya pertempuran besar hari ini tidak dapat dihindarkan. Di bawah panggung pernikahan, ekspresi Guhe berubah sangat jelek setelah Shoyan dan yang lainnya muncul. Ini terutama ketika dia menemukan bahwa wanita yang ditutupi gaun merah di sampingnya tiba-tiba bergetar ketika suara Shoyan terdengar tadi. Kemarahan yang tidak diketahui tanpa sadar melonjak di dalam hatinya. Yunyun, mengapa Anda begitu peduli tentang anak kecil ini? Shoyan, hari ini adalah hari pernikahanku. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong dalam memimpin orang untuk datang menyebabkan masalah hari ini? Guhe menghirup napas dalam-dalam sebelum dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara yang tegas. Shoyan melirik Guhe dengan acuh tak acuh, namun tatapannya tanpa sadar berhenti pada wanita di samping Guhe yang wajahnya ditutupi oleh kain merah. Sosok anggun yang agak akrab itu menyebabkan hatinya yang tenang sedikit bergetar. Sekte mistik laut telah menghancurkan klan Xiaoku. Bukankah itu tindakan yang sombong? Sekte mistik laut dengan paksa mencoba untuk menghilangkan klan primer. Bukankah itu juga tindakan yang sombong? Karena sekte mistik laut berani menjadi sangat sombong. Mengapa saya tidak berani menjadi sombong seperti mereka? Sekte mistik laut dan saya memiliki perseteruan darah yang tidak akan berhenti sampai satu pihak di antara kami mati hari ini. Saya hanya datang untuk mengakhiri dendam darah ini. Tatapan dingin Shoyan melesat ke arah Guhe. Suaranya juga mengandung tawa yang dingin. Guhe kemudian berkata, "Aku khawatir. Merusak pernikahanku adalah tujuan sebenarnya, bukan?" Pernikahan? Pengantin wanita hanyalah boneka yang dikendalikan oleh seseorang. Apakah ada artinya pernikahan seperti itu? Shoyan tertawa. Dia tiba-tiba menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau tua mengalir ke bawah dengan cara seperti kilat. Itu muncul di depan pengantin wanita yang tubuhnya dibungkus oleh gaun merah. Hanya dalam sekejap, cahaya hitam samar tiba-tiba melonjak keluar dari Yunyun. Tepat saat nyala api hendak menyerangnya, itu kemudian bertabrakan dengan nyala api. Bang! Ketika keduanya melakukan kontak, suara teredam dan dingin menyebar muncul, dan pengantin wanita itu dengan cepat mundur 2 langkah. Guhe langsung menjadi cemas saat melihat pengantin wanita mundur. Dia akan menjulurkan kepalanya ketika suara dingin yang agak gemetar keluar dari kain merah. "Aku baik-baik saja." Semua orang di tempat terbuka bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar pengantin wanita berbicara untuk pertama kalinya sejak dia muncul. Mereka juga merasakan ada yang tidak beres sebelumnya. Sepasang tangan halus seperti batu giok dijulurkan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Dia kemudian menarik kain merah di kepalanya. Ketika kain merah terlepas, wajah cantik seperti salju muncul di depan semua orang. Penampilan akrab itu adalah Yunyun. Mata cerah Yunyun diturunkan setelah kain merah dilepaskan. Tatapannya bergeser tetapi akhirnya tidak melihat ke langit. Sementara kepalanya menunduk. Suara yang akrab dan tak terlupakan di langit sekali lagi membawa tawa dingin saat itu terdengar. "Yunsan, kamu benar-benar menggunakan cara tercela seperti itu. Kamu benar-benar guru yang baik." Yunsan dengan marah berkata, "Dulu, untungnya kamu berhasil kabur. Tetapi kali ini, aku akan mencabut semua gigimu satu persatu. Setelah itu, aku akan menangkapmu." Wajah Yunsan berkedut setelah mendengar ejekan dalam kata-kata Shoyan. Cahaya yang kuat melintas di matanya. Suaranya juga menjadi acuh tak acuh. "Pemimpin sekte, masalah hari ini sangat terkait denganku. Serahkan orang ini padaku." Guhe di samping perlahan berbicara dengan ekspresi suram setelah mendengar kata-kata Yunsan. "Oh?" Yunsan mengangkat alisnya dan membelai dagunya saat dia mendengar ini. Dia tampak sedang berpikir keras saat berkata, "Guhe, keahlianmu bukanlah dalam pertempuran. Anda tidak perlu memaksakan diri.
Ini akan sama setelah saya menangkap anak kecil ini dan menyerahkannya kepada Anda untuk ditangani. Gue menggelengkan kepalanya. Tatapannya melirik ke Yun Yun yang telah mengencangkan tangannya yang halus. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Aku ingin dia tahu bahwa hanya aku yang pantas bersamanya. Yunsan mengerutkan alisnya sedikit ketika dia melihat kegigihan dari Gue. Baru setelah itu, dia dengan enggan menganggukkan kepalanya. Shoyan, kamu telah mengganggu pernikahanku. Jika Anda pergi sekarang, saya bisa memperlakukannya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jika Anda masih bersikeras membuat masalah, saya juga akan memberitahu Anda bahwa saya, Gue, bukanlah orang yang lembut yang dapat ditindas oleh orang lain sesuka mereka. Gue akhirnya mengangkat kepalanya dan berbicara dengan suara yang tegas kepada Shoyan di langit setelah melihat Yunsan menganggukkan kepalanya. Gue, kamu? Yun Yun mengangkat kepalanya ke samping dan berbicara dengan cemas setelah mendengar kata-kata Gue. Yun Yun, diam! Yunsan di samping menegur dengan wajah dingin ketika suara Yun Yun baru saja terdengar. Jia Xintian dan yang lainnya tanpa sadar mengerutkan kening setelah melihat bahwa Gue benar-benar melangkah maju. Tempat terbuka hari ini tidak kekurangan ahli yang memiliki hubungan yang dalam dengan Gue. Jika Gue benar-benar campur tangan, orang-orang ini secara alami tidak akan duduk di samping dan menonton. Dalam hal ini, kekuatan sekte Mystic Cloud tidak diragukan lagi akan menjadi lebih kuat. Shoyan melambaikan tangannya pada Jia Xintian dan yang lainnya. Dia menunjukkan bahwa mereka tidak perlu khawatir. Dia melirik Gue sebelum berbicara dengan serius. Masalah hari ini adalah dendam antara klan Xiao saya dengan sekte Mystic Cloud. Saya akan melihat siapapun yang menghalangi saya sebagai musuh. Bahkan Anda tidak terkecuali. Hahaha, baiklah. Gue mengeluarkan gelombang tawa dingin setelah mendengar kata-kata Shoyan. Bahunya bergetar dan sepasang sayap api muncul di punggungnya. Sayap api dikepakkan dan tubuhnya secara bertahap melayang ke udara. Akhirnya, dia berdiri menghadap Shoyan dan dengan dingin tertawa. Karena ini masalahnya, mari kita bertukar pukulan. Saya ingin melihat seberapa kuat Anda yang merupakan anggota paling menonjol dari generasi muda Kekaisaran Jiama. Jika Anda tidak dikalahkan dalam 10 pertukaran, saya Shoyan akan segera berbalik dan pergi. Namun, jika Anda tidak dapat menahan 10 pertukaran, tolong jangan ikut campur tangan dalam masalah antara sekte Mystic Cloud dan saya. Shoyan melirik Gue, dia tersenyum dan mengucapkan beberapa kata yang mengejutkan. Tanah terbuka di bawah segera menjadi keributan saat kata-kata Shoyan terdengar. Selama 3 tahun ini, Gue telah maju ke kelas Do Huang. Selain Yunsan, sepertinya tidak ada orang lain yang memiliki kualifikasi atau kemampuan untuk mengalahkannya dalam 10 pertukaran. Namun, pada saat ini, pemuda yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun, benar-benar berani mengangkatkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Meskipun banyak orang tahu bahwa Shoyan cukup kuat, mereka tidak bisa menahan untuk tidak menggelengkan kepala mereka. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Yun Yun juga terkejut dengan kata-kata Shoyan. Tangannya yang halus terkepal dengan erat. Mengapa orang ini masih begitu sembrono meski sudah 3 tahun tidak melihatnya? Gue di langit akhirnya tertawa karena marah saat mendengar kata-kata sombong dari Shoyan ini. Baiklah, aku Gue akan bertarung denganmu dan menerima 10 pukulan darimu. Saya ingin melihat kualifikasi apa yang Anda miliki untuk benar-benar menjadi sombong seperti ini. Suasana di langit segera menjadi tegang setelah tawa geram Gue terdengar. Ekspresi Jia Xintian dan yang lainnya tiba-tiba berubah ketika mendengar bahwa Shoyan benar-benar membuat janji seperti itu. Meskipun kekuatan Shoyan meningkat pesat, ada risiko yang cukup besar jika dia ingin mengalahkan Gue dalam 10 pertukaran. Hari ini, ada 100.000 anggota tentara dari keluarga Kekaisaran yang mulai mengelilingi kaki gunung. Jika Shoyan membuat kesalahan pada saat ini dan membiarkan Gue menerima 10 serangannya, apa mereka akan menghentikan semua serangan mereka yang telah mereka persiapkan sejak lama?
Bukankah akan terlalu kekanak-kanakan jika memang begitu? Setelah mereka mundur hari ini, kemungkinan sekte Mystic Lord akan menyerang mereka keesokan harinya dan datang dan mencari mereka satu persatu. Shoyan melambaikan tangannya saat melihat ekspresi semua orang. Setelah itu, dia mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya, dan panas yang tidak biasa menyebabkan orang-orang di sekitarnya merasakan perasaan terbakar. Wajah muda yang tenang membuat Jia Xingtian dan yang lainnya sedikit lega. Tenang, mengingat perseteruan darah saya dengan sekte Mystic Lord, saya pasti tidak akan bertindak sembarangan. Shoyan tersenyum dan berbicara perlahan. Semua orang bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini. Mereka tidak melanjutkan mengatakan apapun setelah melihat desakan Shoyan. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mereka masih memiliki kepercayaan diri yang cukup besar terhadap Shoyan saat ini. Selain itu, mereka dengan jelas memahami karakter Shoyan dan secara alami tahu bahwa dia tidak akan membuat kesalahan di tempat seperti itu. Shoyan, hati-hati, gue sudah maju ke kelas Do Huang. Selain itu, dia juga mengontrol jenis api yang sangat kuat. Meskipun itu bukan api surgawi, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Fama mengingatkan dengan suara yang dalam. Shoyan mengangguk sedikit, tatapannya melirik sayap api ungu di punggung Guhe. Selama itu bukan api surgawi, itu tidak akan menimbulkan banyak ancaman baginya. Jia Xingtian dan yang lainnya berhenti sebelum perlahan menarik kembali keraguan-raguan yang ada. Percakapan pribadi di bawah sangat berkurang setelah semua orang mundur. Meskipun ada banyak berita tentang Shoyan yang menyebar ke seluruh kekaisaran Jiyama baru-baru ini, banyak orang belum pernah secara pribadi melihat pemuda ini yang telah kembali dengan kekuatan yang besar. Oleh karena itu, cukup banyak orang menonton di samping dengan mata yang dingin ketika mereka mendengar bahwa Shoyan bisa mengalahkan Guhe dalam 10 pertukaran. Beberapa ahli yang memiliki hubungan yang dalam dengan Guhe tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Semua orang mengatakan bahwa orang ini memiliki kekuatan yang besar, tetapi pada akhirnya dia hanyalah anak muda yang sombong. Yunzan sekali lagi berbalik dan duduk kembali di kursi pemimpin. Matanya menatap dua orang di langit, dan sudut mulutnya terangkat menjadi senyum yang agak gelap. Dia sudah tahu bahwa gue tidak akan mampu menahan penghinaan ini. Meskipun 10 pertukaran sedikit melebihi ekspektasinya, kemungkinan gue akan mengeluarkan semua kekuatannya. Pada saat itu, dia harus bisa menyebabkan Shoyan mengalami beberapa luka, bahkan jika dia kalah dari Shoyan. Di bawah panggung pernikahan, Yunyun hanya bisa mengangkat wajahnya yang cantik saat ini. Sepasang mata yang cerah menatap jubah hitam di langit. Dia merasa seolah-olah dia kesulitan bergerak saat dia melihat wajah yang dikenalnya dengan cara yang terkejut. Wajahnya memiliki kelembutan yang sedikit lebih dewasa dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu. Jelas, pemuda saat itu telah berubah total selama 3 tahun ini. Transformasi dari yang lemah menjadi orang yang kuat. Ketika Jia Xingtian dan yang lainnya mundur dari langit, suasana di sana tiba-tiba menjadi tajam dengan mata Guhe menatap tajam ke arah Shoyan di depannya. 3 tahun lalu, pemuda berjubah hitam ini hanya bisa bertarung dengan muridnya. Namun, 3 tahun kemudian, dia justru berani membuat perjanjian 10 pertukaran di hadapannya. Hari ini, aku akan mengalahkanmu di depannya. Guhe perlahan berbicara. Suaranya baru saja terdengar ketika doki ungu yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuhnya. Doki berlama-lama di kulitnya dan bergeliat berulang kali. Itu muncul seperti kelopak api berwarna ungu yang memancarkan suhu yang panas. Suara Shoyan tidak berfluktuasi saat dia melirik Guhe yang tampak suram. Jika Anda bersikeras membiarkan diri Anda dikendali oleh Yunzan, wajar jika saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dalam hal ini, kita akan melihat apakah Anda memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Guhe tersenyum marah. Dia mengepalkan tinjunya dan doki berfluktuasi. Sesaat kemudian, itu menggumpal dan membentuk pedang panjang ungu tua di telapak tangannya. Api yang ganas mulai membakar pedang panjang itu.
Shoyan tersenyum. Tangannya menghadap ke tanah dari kejauhan dan menggenggam dengan 5 jarinya. Dengan meraih tangannya, penguasa hitam yang telah dimasukkan ke dalam tanah segera melesat sebelum berubah menjadi bayangan hitam yang melintas dan kembali ke tangan Shoyan. Cukup banyak orang yang berseru ketika mereka melihat keterampilan yang ditujukan Shoyan. Mampu mengendalikan senjata dari jarak jauh akan membutuhkan doki seseorang untuk mencapai ketepatan yang cukup ekstrim. Tidak disangka, Shoyan bisa memiliki kendali atas dokinya pada usia seperti itu. 10 pertukaran. Shoyan mengangkat penggaris berat itu dan mengarahkannya ke gue sebelum dia berbicara dengan lembut. Wajah gue sedikit bergetar. Dia tidak terus mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat matanya melebar. Dia menjerit tajam dan mengepakkan sayap api ungu di belakang punggungnya. Tubuhnya langsung berubah menjadi sosok ungu yang melesat secara eksplosif ke arah Shoyan dengan cara seperti kilat. Tubuhnya melintas di langit dan ujung pedang yang tajam dengan mudah memotong udara dengan bantuan doki yang kuat. Dalam sekejap mata, ujung pedang itu sudah mencapai dada Shoyan. Sosok hitam melintas dengan penguasa berat yang sangat besar secara aneh muncul di depan Shoyan. Itu seperti perisai tebal yang dengan mudah memblokir pedang panjang api ungu. Bang! Pedang dan penggaris bertabrakan, dan angin kencang segera menyebar dari titik kontak. Itu mengguncang udara dan menyebabkan banyak riak terbentuk. Pergelangan tangan gue bergetar setelah serangannya sia-sia. Pedang panjangnya yang tajam seperti ular berbisa yang tidak biasa, karena dengan cepat berputar dan bergerak melintasi penggaris yang berat. Sebelum itu menusuk dengan tiba-tiba ke depan. Pedang panjang yang tajam baru saja melesat melewati penggaris yang berat itu. Ketika jari yang panjang dengan cepat terulur, jari itu segera dijentikan dan embusan angin menghantam pedang dengan akurat. Penguasa berat itu melambai pada saat yang sama, kemudian menghantam wajah Guhe. Tubuh Guhe bergetar mundur dan dengan mudah menghindari serangan Shoyan. Matanya tiba-tiba menjadi serius saat doki mengalir liar di dalam tubuhnya. Pedang itu bergetar hebat dan banyak bayangan langsung muncul di depan tubuhnya. Gambar pedang yang muncul ke segala arah menutupi bagian depan tubuh Guhe dalam beberapa tarikan napas. Tangannya bergetar dan pedang panjang api ungu itu didorong dengan kuat ke depan. Segera, bayangan yang tak terhitung jumlahnya menembus ke arah Shoyan seperti meteor. Gambar pedang panas itu memenuhi mata Shoyan. Meskipun jumlah bayangan yang tak terhitung jumlahnya tampak ilusi, kekuatan yang dibawa bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Jika Shoyan secara sembarangan menerima serangan seperti itu, cahaya pedang sejati yang tersembunyi di dalam bayangan akan langsung muncul secara tak terduga dan menghantam Shoyan. Seseorang akan bisa melihat kemampuan sejati Guhe hanya dengan melihat teknik do pedang yang dia gunakan. Itu memang bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan ahli biasa. Selain itu, dokinya didukung oleh api ungu. Itu memberikan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, banyak sorakan terdengar di tempat terbuka di bawah saat serangan Guhe dilepaskan. Ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya tanpa sadar menegang. Dibandingkan dengan sorak-sorai dan kekhawatiran orang lain, pikiran Shoyan tenang. Tatapannya dengan tenang melihat gambar pedang panas yang datang dari segala arah. Penguasa di tangannya diangkat secara horizontal dan segera menggambar busur yang agak misterius. Tangannya bergetar dan tubuh penguasa membawa sosok hitam yang buram. Itu menusuk dengan cara yang teratur. Meskipun tampaknya tidak membawa kekuatan apapun, teknik penggaris samar-samar membawa gerakan seperti gelombang besar, di mana satu gelombang melampaui yang lain dalam hal ketajaman dan serangannya. Penguasa berat yang menggambar busur misterius langsung bersentuhan dengan sosok pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, kekuatan yang kuat tiba-tiba meletus dari sosok pedang itu. Terlepas dari berapa banyak sosok pedang yang ada, mereka mengalami kesulitan menembus batas dari tarian lambat yang misterius oleh penguasa yang berat. Wajah Guhe berubah sedikit saat dia merasakan kekuatan aneh yang dipancarkan dari penguasa berat pihak lain. Dia bisa merasakan bahwa pedang yang tersembunyi di bayangan
secara bertahap ditarik dekat ke penguasa berat itu. Anak kecil ini memang mempunyai keahlian. Pikiran ini melewati hatinya. Tangannya bergetar dan sosok pedang langsung lolos dari banyak bayangan dan menusuk ke arah dada Xiaoyan. Sosok pedang baru saja menampakkan dirinya ketika penguasa berat yang memiliki semacam kecepatan menari yang aneh tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Sebuah kekuatan hisap segera meletus dan menarik pedang panjang itu. Gue terkejut saat arah serangan pedangnya berubah. Dia baru saja akan bergerak ketika bayangan hitam di depannya tiba-tiba muncul. Telapak tangan yang berisi kekuatan menakutkan dipukuli dengan keras. Melihat serangan pihak lain, gue menolak untuk mundur sedikit pun. Ekspresinya menjadi dingin dan doki di telapak tangannya dengan cepat diaglomerasi. Dia segera menekan telapak tangan Xiaoyan secara langsung. Bang! Ketika telapak tangan bertabrakan dan ledakan yang menggentarkan jiwa segera meletus di langit. Dua sosok manusia segera membalas pukulan. Xiaoyan terhuyung-huyung. Sosoknya yang mundur kemudian stabil sebelum dia mengayunkan pergelangan tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap gua yang telah terbang kembali beberapa puluh meter. Xiaoyan tersenyum saat melihat ini. Setelah pertukaran sebelumnya, dia sudah memastikan bahwa kekuatan gue saat ini seharusnya berada di sekitar Do Huang bintang 3. Mungkin itu karena api ungu, tetapi kekuatan bertarung gue sebanding dengan bintang 4 atau 5 Do Huang. Xiaoyan, kita telah menyelesaikan 8 pertukaran sebelumnya. Gue mengepakkan sayap api ungunya untuk menstabilkan tubuhnya. Dia merasakan tangannya yang agak mati rasa sebelum mengangkat kepalanya dan tertawa dingin. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar pukulan sebanyak 8 kali. Namun, dari tampilan pertempuran, tampaknya kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama. Dari situasinya, perjanjian 10 pertukaran Xiaoyan hanyalah lelucon. Gue tidak menyembunyikan suaranya, karena itu, wajah semua orang di lapangan terbuka tiba-tiba berubah menjadi agak menarik. Beberapa orang bahkan tertawa terbahak-bahak. Orang ini memang hanya bocah kecil yang bertindak arogan. Dengan mengandalkan kekuatan kecilnya itu, dia berani menjadi sombong seperti itu. Cerita pun berakhir. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.